Derby terpanas di Piala AFF 2022. Polri beri lampu hijau, laga timnas Indonesia bisa dihadiri supporter. Tak masuk skuad timnas AFF, Sandy Walsh buka suara. Derby terpanas di Piala AFF 2022. Pertama, Thailand versus Indonesia. Thailand dan timnas Indonesia sejatinya tidak memiliki kedekatan secara geografis. Namun, kedua negara ini langganan jadi rival sengit ketika sampai di babak akhir Piala AFF. Di ajang Piala AFF sendiri, Indonesia sudah bertemu 9 kali, dengan 6 diantaranya terjadi di babak final, dan tim Garuda selalu berakhir menjadi runner-up. Oleh karenanya pada Piala AFF 2022 kali ini, pasukan Sintayong mengusung misi mengakhiri kutukan selalu kalah dari Thailand dan pecah telur sebagai juara Asia Tenggara. Kedua, Malaysia versus Singapura. Malaysia versus Singapura merupakan salah satu derby terbesar di sepak bola Asia Tenggara. Duel bertajuk Derby Causeway ini akan menentukan nasib Malaysia dan Singapura. Seperti diketahui, Malaysia dan Singapura menjadi negara peringkat 2 dan 3 di Asia Tenggara di belakang Vietnam pada grup B Piala AFF 2022. Dengan Vietnam sangat difavoritkan untuk lolos ke semifinal sebagai juara grup, maka posisi kedua kemungkinan akan diperebutkan Malaysia dan Singapura. Ketiga, Indonesia versus Malaysia. Laga timnas Indonesia kontra Malaysia selalu menyajikan drama tersendiri. Memiliki kedekatan geografis membuat laga keduanya biasa disebut laga bertajuk Derby Serumpun. Tak hanya perihal sepak bola, rivalitas di segala aspek memperpanas pertemuan keduanya. Di Piala AFF 2022, baik timnas Indonesia dan Malaysia tidak berada dalam satu grup. Namun, keduanya berpotensi bertemu di babak semifinal atau bahkan final. Polri beri lampu hijau, laga timnas Indonesia bisa dihadiri supporter. Sebelumnya ada rasa khawatir jika laga kandang skuad Garuda belum bisa dihadiri oleh penonton imbas tragedi Kanjuruhan pada awal Oktober silam. Bahkan kompetisi lanjutan Liga 1 2022-2023 sampai sekarang masih digelar dengan sistem bubble dan belum bisa dihadiri penonton. Oleh sebab itu sempat ada keraguan soal aturan laga kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Namun Ketum PSSI Muhammad Iriawan menyampaikan bahwa pihak kepolisian sudah mengizinkan supporter hadir di Piala AFF 2022. Hal ini diketahui melalui unggahan Instagram pribadinya. Saya telah menerima surat pemberitahuan bahwa pihak kepolisian telah mengizinkan penyelenggaraan kompetisi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 dilaksanakan dengan penonton. Segera kami akan mengumumkan terkait informasi pembelian tiket dan teknis pelaksanaannya. Tulis Iwan Bule. Meskipun begitu, Stadion Utama Gelora Bung Karno yang menjadi venue belum bisa dihadiri penonton secara penuh. Tribun SUGBK hanya boleh dihadiri secara terbatas. Iwan Bule lantas berterima kasih kepada berbagai pihak terkait yang sudah mewujudkan laga timnas Indonesia bisa dihadiri penonton. Kehadiran supporter dan ultras di tribun diharapkan bisa meningkatkan moral Asnawi Bangku Alam dan kolega sehingga bisa mempersembahkan gelar juara.
masuk skuad timnas AFF, Sandy Walsh buka suara. Tidak adanya nama Elkan Bagot dan Sandy Walsh dari 23 pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022 mengundang perhatian tersendiri bagi pecinta sepak bola tanah air. Sebelumnya, Sintayong sempat mendatangi klub Elkan Bagot dan Sandy Walsh untuk berbicara dengan manajemen kedua klub masing-masing. Namun, untuk pencoretan Elkan Bagot tentu saja tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, Elkan Bagot sendiri sudah memutuskan untuk bersama Gillingham FC lantaran memiliki jadwal yang padat, termasuk menghadapi dua klub papan atas Liga Inggris yakni Wolverhampton Wanderers di ajang Carabao Cup dan Leicester City di FA Cup. Sementara untuk pencoretan Sandy Walsh tentu saja sangat mengejutkan. Sintayong sempat mengatakan bahwa ia tidak masalah Sandy Walsh harus meninggalkan TC Timnas Indonesia dan kembali ke Belgia. Namun akhirnya Sandy Walsh tak masuk dalam skuad Garuda. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa Sandy Walsh dicoret bukan karena performanya, namun mengingat dirinya menjadi pemain kunci klub, serta melihat jadwal pertandingan di kasta tertinggi Liga Belgia. Kami Mechelon mempunyai 4 laga yang bentrok dengan Piala AFF 2022. Di lain sisi, Piala AFF bukan agenda resmi dari FIFA, sehingga klub tak wajib melepas pemain. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan hanya Sintayong yang berhak memberikan komentar terkait dicoretnya Sandy Walsh dan Elkan Bagot. Namun Dirtek PSSI Indra Syafri memastikan Sandy Walsh nampak tidak memperlihatkan rasa sedih usai pencoretan tersebut. Diketahui lewat unggahan story Indra Syafri, Sandy Walsh menegaskan selalu berdoa dan mendukung timnas Indonesia di setiap turnamen. Bukan tidak mungkin absennya Sandy Walsh untuk dipersiapkan lebih matang lagi di Piala Asia mendatang, dengan tambahan beberapa pemain keturunan lainnya.